Demilitarized zone atau di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara hingga kini masih menyimpan ketegangan. Garis pemisah kedua negara itu terus dijaga ketat menjadi simbol konflik yang belum berakhir. Jurnalis Berita Satu Marlin Silain mendapat kesempatan untuk menelusuri jejak sejarah yang kini juga menjadi destinasi penuh rasa penasaran bagi wisatawan dunia. Berikut liputannya. Menelusuri kawasan Demilitarized Zone atau DMZ membuka gambaran nyata betapa tegangnya situasi di garis perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara, wilayah yang sejak lama syarat konflik dan penuh kewaspadaan. Saya mendapat kesempatan untuk menelusuri kawasan perbatasan DMZ bersama tim IWPG saat mengikuti KTT Perdamaian Dunia di Korea Selatan. Saat memasuki wilayah perbatasan ini, kami diharuskan untuk menyerahkan identitas seperti paspor dan hanya diperbolehkan masuk wilayah ini selama 3 jam. Rekaman ini saya ambil secara diam-diam karena proses pemeriksaan ini didampingi oleh para tentara militer Korea Selatan. Untuk memasuki wilayah ini yang juga dijadikan sebagai salah satu tempat wisata tidak boleh sendiri. Diharuskan mengikuti tur grup yang sudah berlisensi yang berangkat dari Seoul. Wilayah perbatasan sepanjang 258 km ini membagi semenanjung Korea menjadi 2, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan dengan lebar masing-masing 2 km di setiap sisi negara tersebut. DMZ didirikan sebagai zona penyangga antara negara berdasarkan kesepakatan Perjanjian Gencatan Senjata Korea pada tahun 1953. Zona ini dipenuhi dengan pagar kawat berduri, menara pengawas, dan dijaga ketat oleh tentara dari kedua negara. Wilayah ini juga dibatasi oleh perlintasan kereta. Ini merupakan salah satu perbatasan yang tidak dapat dilintasi dan memiliki penjagaan ketat oleh tentara sekitar. Terdapat sejumlah teropong atau teleskop yang disediakan di DMZ. Awalnya, teropong ini disediakan pemerintah Korea Selatan untuk warganya yang masih punya kerabat di Korea Utara sejak Perang Korea tahun 1950 hingga 1953. Mereka datang ke observatorium menggunakan teropong untuk melihat sekilas desa, rumah, atau gunung di seberang sebagai bentuk kerinduan pada tanah kelahiran atau keluarga yang tertinggal. Sehingga teropong ini menjadi simbol emosional seolah bisa lebih dekat dengan kampung halaman yang tidak bisa mereka temui langsung. Nah, pemirsa, melalui teropong ini saya bisa melihat wilayah perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Jika saya lihat dari teropong sini, saya memang dari sini hanya bisa menemukan bendera dari Korea Utara dan juga ada bendera dari Korea Selatan, dan juga ada mercusuar atau bangunan yang merupakan mungkin tempat tentara-tentara yang standby atau berjaga di daerah perbatasan. Dari Observatorium Tong Il-chon, saya mengunjungi Dorosan Peach Park. Ini merupakan taman perdamaian yang dibuka pada tahun 2008 sebagai simbol harapan reunifikasi antara Korut dan Korsel. Terdapat sejumlah karya peninggalan sejarah adanya perdamaian kedua negara. Salah satunya Monumen Reunifikasi. Monumen ini merupakan simbol harapan akan penyatuan kembali Korut dan Korsel. Selain tugu, terdapat juga meja pertemuan yang digunakan untuk perundingan resmi antara Presiden Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden ke-13 Korea Selatan Yoon Suk-yeol pada tahun 2020. Meja dan bangku ini merupakan simbol pertemuan kepala negara untuk berdiskusi masa depan kedua negara. Usai menjelajahi Taman Perdamaian Dorosan, saya melanjutkan perjalanan. Saya mendatangi salah satu restoran yang ada di DMZ yang menyajikan makanan khas Korea Utara berbahan dasar kacang kedelai.
Ada beberapa menu yang bisa disantap para turis. Namun seluruh menu yang dihadirkan seluruhnya ini berbahan dasar kacang. Mengapa? Karena dahulu warga tidak sanggup membeli daging-dagingan yang harganya sangat mahal, sehingga daging hanya bisa dinikmati oleh kaum bangsawan. Sementara rakyat Korea hanya sanggup menikmati hasil bumi kacang-kacangan yang diolah menjadi berbagai menu makanan. Penelusuran saya berakhir. Waktu 3 jam yang diberikan rasanya tidak cukup untuk menelusuri semua kawasan perbatasan ini. Saat keluar wilayah, kami pun kembali dilakukan pemeriksaan untuk memastikan jumlah peserta keluar dan masuk sesuai. Tidak ada yang tahu kapan Perang Dingin Korea Utara dan Korea Selatan berakhir. Warga setempat berharap suasana bisa kembali tenang seperti semula. Marlin Silayan, Berita 1, Korea Selatan. Pemirsa, militer Israel masih saja